Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Hafid Rayagu. jangan Hafid atuh ya. Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah itu. Ini sahabat Rama harus hafal ini ya. Harus hafal nama-nama bulan dalam Islam. Nah, saya ulang lagi. 1 bulan Muharram, kedua bulan Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu 12 bulan. Ya. Kita sebagai kaum muslimin harus tahu, harus hafal ya nama-nama bulan ini. Karena ini merupakan ya identitas kita. Dan yang kedua, ya kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk pertanggalannya, pertanggalan Komariah. Begitu ya. Nah, iwatul iman rahimakumullah. Nah, dari yang 12 ini arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama bulan Zulqa'dah, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, ini 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Nah, kemudian yang terpisah ya di bulan Rajab, ya, antara Jumadi, yakni Jumadil Jumadil awal dan Jumadil akhir gitu ya. Nah, itu bulan Rajab. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, terkait dengan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walasyahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Dan janganlah kalian melanggar kehormatan bulan haram. Nah ini ya, ada ketentuan. Kita tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada pada bulan-bulan yang dimuliakan ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, lantas ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan-bulan yang dimuliakan ini? Tentu kita harus berupaya untuk memuliakannya sebagaimana Allah memuliakan bulan-bulan ini. Bagaimana caranya? Yakni satu, dengan cara kita mengisi bulan-bulan yang dimuliakan ini dengan melaksanakan amal soleh. Ya. Karena barang siapa orang yang melaksanakan amal soleh, barang siapa orang yang melaksanakan kebaikan, ya, pada bulan-bulan haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kebaikannya. Kita lihat tuh dalam tafsir Ibnu Katsir ya, berkaitan dengan tafsir ayat ini. Jadi yang pertama, kita mengisinya bulan Rajab ini ya, salah satunya dengan kita memperbanyak melaksanakan amal soleh, melaksanakan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa orang yang berbuat kebaikan amal soleh pada bulan Rajab ini, maka Allah pun akan melipat gandakan pahalanya. Ya. Nah, kemudian yang keduanya, ya, kita harus berupaya untuk menjaga kemuliaan bulan ini ya, dengan cara kita menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya, kalau tadi melaksanakan ketaatan, nah yang kedua, menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa orang yang berbuat dosa kemaksiatan pada bulan-bulan yang dimuliakan ini, khususnya pada bulan Rajab ini, maka Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Gitu. Nah, maka tadi Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum", janganlah kalian menganiaya, menzalimi ya diri kalian sendiri fihinna pada bulan-bulan haram ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam surah Al-Hajj ayat 25, di sana Allah memberikan sebuah warning ya, memberikan sebuah peringatan ya, wa may yuridu fihi bil ilhad
bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Ya, dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim, secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Nah, itulah ya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melanggar kemuliaan bulan haram ini, gitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, itulah diantaranya terkait dengan upaya untuk memuliakan bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab yang sekarang ya kita sudah masuk tanggal 1 sekarang ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita dapat mengisi bulan-bulan ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melipat gandakan pahalanya kepada kita semua, dan Allah pun membimbing kita sehingga kita mampu menjaga diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepadanya ya pada bulan Rajab ini dan seterusnya tentu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Rama, telah kita simak bersama ya bagaimana penjelasan mengenai memuliakan bulan-bulan haram. Untuk sahabat Rama yang ingin bertanya, silakan pergunakan nomor WhatsApp-nya di 085621211047. Akan tetapi sebelum kita lanjut pada sesi dialog, kita akan simak dulu yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104,7 Rama FM Bandung. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah, jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. 104,7 Rama FM Bandung. Dari kawasan Muara Selatan nomor 37 Bandung, di program Dialog Islam Radio Rama bersama saya Ardo dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Yayat dengan tema di pagi hari ini yaitu memuliakan bulan-bulan haram. Silahkan sahabat Rama yang ingin bertanya, pergunakan nomor WhatsApp-nya di 0856 212 1047. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Eti. Mangga Bu Eti, pertarosana Bu Eti. Ya Ustaz, aya nu sok teken nu nikahkeun ke bulan Safar. Dan apa teken ini? Tapi abdi mah alhamdulillah udah awewe doananya teh bulan Safar. Tapi dugikeun ka gaduh incu ge alhamdulillah. Alhamdulillah. Tena naon bunyi? Tena naon ya? Saya nana untuk gitu gaduh incu ari bentrok itu mah biasa we Ustaz. Di rumah tangga. Rukun sono. Ustaz aya terus kana. Kumaha Ibu? Upami nuju witir anu 30 kali aya nu kalangkung kedah dikawitan deui atawa nabi ukur ditambihan anu kalangkungna. Kumaha Ibu? Kumaha? Betul. Upami nuju witir anu 30 kali teh. Witir 30 witir. Maksudnya kumaha witir 33 Bu? Mohon Dikir bukan witir Bu. punten. Upami aya nu kalangkung kedah
kawitan deui eta kana ti tamihan anu kalangkungna. Mangga. Punten Ustaz. Mangga. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya zikir ba'da sholah, ya, bukan witir. Zikir ba'da sholah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, membaca tasbih subhanallah 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali. Jumlahnya 99. Kemudian digenapkan hingga 100 dengan satu kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berzikir itu, gufirat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun dosa seperti buih di lautan daripada banyaknya. Nah, ini sahabat rahmat, tidak boleh kita, ya, meninggalkan zikir ba'da sholat. Lantas bagaimana kalau kelewat, ya, kurang 33, harus ditambah. Nah, kalau kita ingat bahwa itu kurang, tambah tentu. Begitu ya, jangan sampai kurang. Kalau kita ingat, kalau tidak ingat, ya kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Allah tidak akan, ya, menjadikan kitab dosa apabila sesuatu yang dilakukan karena lupa. Begitu ya, terima kasih. Baik, silakan berikutnya ada siapa lagi? Masih di 0856 212 1047. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin, maka Pak Solihin. Ustaz, ini Ustaz. Diantos ke siang jitu. Mau nanyakan tentang ini Ustaz. Kan banyak sekarang diamalkan Ustaz, ya. Doa masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Status doa tersebut bagaimana Ustaz? Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat hadisnya, itu termasuk hadis yang dhaif, begitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, itu termasuk hadis yang dhaif. Tapi kalau kita memang ingin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan kita ingin hidup kita, umur kita disampaikan pada bulan Ramadan, itu boleh, silakan. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang pertanyaan lewat WhatsApp pesan Pak Ustadz. Ya. Saya mohon petunjuknya untuk rujukan beribadah, terutama hadis yang sahih dan riwayat dari siapa saja Pak Ustadz. Hatur nuhun. Maksudnya ibadah apa ya? Mungkin dalam ya ibadah seperti sholat Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz, dalam beribadah tentunya berdasarkan perintah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Saya mohon petunjuk untuk rujukan beribadah terutama hadis yang sahih riwayat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maksudnya referensi, begitu ya. Nah, kitab yang harus kita miliki dan pahami minimal satu, kalau tafsir Al-Quran ya, silakan sahabat Rama membeli tafsir Ibnu Katsir ya, terjemahnya saja. Sekarang itu sudah banyak ya, terjemah tafsir Ibnu Katsir, silakan, itu harus dimiliki sebagai kita kaum muslimin untuk referensi dalam memahami Al-Quran. Desa sudah komplit ya, ada bab akidahnya, ibadah dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, minimal ini kalau untuk rujukan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, minimal referensinya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu karya besar daripada seorang imam hadis, ulama hadis, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, silakan miliki terjemah kitab Bulughul Maram. Di sana sudah bab per bab ya, dari mulai bab Thaharah sampai kitabul adab, kitab akhlak, itu sudah lengkap di sana ya. Dan di sana memang enaknya kalau Bulughul Maram itu dijelaskan ini hadis dhaif, ya hadis sahih, begitu ya. Nah, itu salah satu referensi yang harus kita miliki.
Ya minimal kalau Quran tafsirnya itu kita memiliki tafsir Ibnu Katsir, ya. Yang kedua kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu minimal gitu ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Bu Hajah Nung di Cijambe. Izin bertanya, apa syafaat itu hak Rasulullah atau hak Allah, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, bahwa la yasfau indahu illa bidni. Artinya bahwa seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat illa biidnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu adalah hak Allah. Ya, Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada siapa orang yang Ia kehendaki. Nah, di antaranya yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya itu diantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, siapa orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasul itu? Ya, ini mereka orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang berarti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, misalnya salah satu sunnah Rasul itu, ya, menjawab azan dan setelah azan bersolawat, juga mendoakan Rasul. Ya. Rasul bersabda, "Idza sami'tumun nida", barang siapa orang yang mendengarkan azan, kemudian pakulu mimma yaqul muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Nah, setelah selesai azan, tsumma shallu alayya, kemudian ya kalian bersolawat kepadaku, gitu. Nah, setelah solawat, kemudian tsumma salil wasilah, kemudian mintakanlah kepadaku al wasilah, yakni dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmuda allazi wa'addah. Ya. Nah, dalam hadis itu katakan, barang siapa orang yang menjawab azan, bersolawat kepadaku dan mendoakanku, doa dan tadi, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Gitu ya. Yang kedua, ini Al-Qur'an yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada pembacanya. Ya, termasuk diantaranya adalah kita, ikhwan-ikhwan, saudara seiman. Ya, kaum muslimin itu yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat atas ikhwan mukmin yang lainnya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Aktsiru min asdiqail mu'minin." Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, perbanyaklah oleh kalian ya persaudaraan, ya persahabatan dengan orang-orang yang beriman, karena mereka itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat, dan banyak lagi. Gitu ya. Itulah diantaranya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya silakan di telepon WhatsApp masih di 0856212147. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Udah lama. Alhamdulillah. Pak Ustadz, aduh punten abdi teh penasaran. Upami bahasa Pak Ustadz kaping 3 Januari masih hancerana di Rahayu Pak Ustadz. Sumpun. Ya tanah pesanes. Kaping 3 Januari Pak Ustadz hari Sabtu, Bu, ya. Mohon. Kaping genep pribados, Bu. Pak Ustadz. Sanes, Bu, kaping genep Mohon, pribados. Pak. Kaping genep pribados, Bu. Kaping genep. Mohon. Di Rahayu Pak Ustadz. Sumuhun. Mohon penasaran. Kayaknya itu dari naruskan Pak Ustadz. Mangga Ibu. Tapi ya Pak Ustadz kayak upami pas sholat maghrib itu bener capek tapi ya kaboboan. Terus misalnya udah jam 11. Terus sholat isya. Tadi rajin kanan sholat tahajud kengeng tuh Pak Ustadz. Udah seperti malam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, merujuk kepada firman Allah dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan waktu
kita melaksanakan sholat tahajud itu dari mulai awal malam, pertengahan malam sampai akhir malam. Jadi boleh 3 ya. Boleh awal malam ba'da isya, boleh pertengahan malam, boleh akhir malam. Ayatnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah itu, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Begitu ya. Qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam ya, sebentar saja. Nah, maksudnya untuk melaksanakan sholat ya. Nispahu, di tengah malam. Awin kusminhu qalila, atau kurang sedikit ya dari tengah malam itu, yakni sepertiga awal malam. Auzid alih, atau tambahi ya, tambahi di tengah malam itu ya, maksudnya di sepertiga malam akhir. Jadi kalau ibu tadi setelah sholat isya jam 11 dilanjutkan dengan qiyamul lail ya, itu boleh, silakan gitu ya, merujuk kepada firman Allah dan juga hadis Rasul tadi. Begitu ya. Terima kasih. Baik, silakan berikutnya sahabat Rama di telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Pak Ustadz ngerasain tadi pertarosan ngawal adang. Kadang teka kuping ti awalnya Pak Ustadz. Terang-terang tengah-tengah sepat hayal sholat. Apa mikir itu Ustadz teraskeun tanah pe kedah ti awal. Dia ngawal rena. Laris, enggak. Sakit itu Pak Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya itu idza sami'tumun nida. Ya, apabila kalian mendengar azan. Begitu. Kakupingna tembung sapotong pas akhir itu. Hayya, langsung jawab aja Bu. Jawab yang terdengarnya, lanjutkan. Ya. Nah, setelah selesai adzan kemudian bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmuda allazi wa'adtah. Sampai sana ya. Tidak boleh tambahan yang lainnya. Demikian, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya dari WhatsApp pesan. Ya. Pak Ustadz, kami di masjid tempat saya seorang imam apabila mau memulai takbiratul ihram selalu diawali dengan istighfar, kemudian membaca Anas dan membaca ta'ud, baru membaca niat dan baru takbir. Apakah ini sesuai dengan yang diajarkan Rasul? Pak Ustadz, hatur nuhun. Mangga. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah mahdhah, tentu kita senantiasa merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mendirikan salat. Itu kata Rasulullah. Nah, bagaimanakah cara Rasul melaksanakan sholat? Sebuah hadis hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a tsumma staqbilil qiblata fakabbir. Itu Rasul bersabda, idza kumta ila sholah, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, fa asbigil wudu'a, maka sempurnakan wudu. Begitu. Tsumma staqbil kiblata, kemudian kamu menghadap ke kiblat. Fakabir, lalu takbir. Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa apabila kita akan mendirikan sholat, tidak ada ketentuan harus baca itu, baca ini. Harus baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Nah, jadi perintah Rasul itu sempurnakan wudhu, menghadap kiblat, fakabir, langsung takbir. Tidak ada ketentuan harus ya bacaan-bacaan yang lainnya. Terima kasih.
Baik sahabat Rama dan Pak Ustadz, sebelum kita lanjut pada dialog berikutnya, kita akan simak dulu yang akan lewat berikut ini. Jadi untuk sahabat Rama tetap di 104,7 Rama FM Bandung, 104,1 Rama FM Sukabumi, 99,4 Rama FM Cianjur, dan 99 FM Erlangga Sukabumi. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman, dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah, jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. 104,7 Rama FM Bandung. Baik sahabat Rama, silakan yang ingin bertanya lagi di pagi hari ini dengan tema memuliakan bulan-bulan haram sahabat Rama, ataupun di luar tema juga boleh sahabat Rama ya. Langsung aja pergunakan nomor WhatsApp-nya di 0856 212 1047. Kang Jen di Soreang. Ya. Punten, mohon pencerahannya Pak Ustadz, kalau melaksanakan saum di bulan Rajab, berapa hari yang dicontohkan Nabi? Hatur nuhun. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, merujuk kepada firman Allah tadi bahwa berkaitan dengan bulan Rajab ini kita berupaya untuk mengisinya dengan melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh dan juga ibadah ghair mahdoh, ya, ibadah-ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, karena pahala ya yang dilaksanakan, pahala dan amal soleh yang dilaksanakan pada bulan Rajab ini Allah akan melipat gandakan. Ya, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, hanya terkait dengan ibadah saum, ya, tidak ada saum khusus pada bulan Rajab ini. Adapun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man soma yauman min ashurillahil hurum kana lahu bikulli yaumin thalathuna yauman. Artinya barang siapa orang yang saum, orang yang berpuasa 1 hari pada bulan-bulan yang dimuliakan, ya ini bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini, maka ia akan mendapatkan pahala puasa 30 hari. Nah, ini hadisnya termasuk hadis dhaif, ya. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa semua hadis-hadis yang berkaitan dengan ya amalan saum pada bulan Rajab itu semuanya hadis dhaif, bahkan sampai pada tingkat maudhu atau palsu, gitu ya. Itu berkaitan dengan ya pelaksanaan saum pada bulan Rajab, tidak ada yang sahih hadisnya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan saum sunnah biasa saja. Ya, pertama ya kalau mampu silakan melaksanakan saum Daud, ya, karena itu merupakan saum yang terbaik. Yang kedua ya Senin Kamis, ya, dalam 1 pekan 2 hari, Senin dan Kamis. Kalau tidak mampu 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14 dan 15, ya, pertengahan bulan Komariah. Itu saja yang kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Baik, berikutnya Pak Ustadz, Pak Aceng Icbabat mau bertanya. Ya. Tentang hadis yang menerangkan kambing yang menanduk kambing yang tidak bertanduk akan dipermasalahkan. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur membunuh kecoa, semut, tikus, dan lain-lain?
Samakah kita juga akan dihisab Pak Ustadz? Hatur nuhun. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu merupakan tafsir dari surah Al-An'am. Ya, ayat 37 sampai 39. Ya, itu yang menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat semua makhluk Allah itu akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan, termasuk semua binatang-binatang pun akan dikumpulkan, dan di sana akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika sudah ada pengadilan Allah di sana, yakni misalnya yang tidak bertanduk yang tidak bertanduk meminta pertanggungjawaban pengadilan pada Allah kepada binatang yang bertanduk yang telah menanduknya. Begitu ya, itu penjelasannya. Nah, setelah itu kemudian Allah menjadikan semua binatang-binatang itu dijadikan tanah. Nah, hanya jin dan manusia yang melanjutkan proses berikutnya, yakni ada yaumul hisab, yaumul mizan, surga dan neraka. Gitu ya. Nah, sedangkan makhluk-makhluk atau yang lainnya itu menjadi tanah. Nah, sehingga ketika orang-orang kafir itu melihat ancaman Allah, melihat siksaan neraka, maka dia mengatakan, kalau begitu ya laitani kuntu turoba, kalau begitu lebih baik aku menjadi tanah saja. Nah, itu perkataan orang-orang kafir ketika mereka sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, termasuk kita. Ya, maka tidak boleh kita berbuat zalim kepada siapapun di sini. Termasuk zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada ada semut dibunuh sebagainya. Nah, tentu tidak boleh ya, tidak boleh kita mendolimi makhluk Allah secara zalim tanpa ada alasan syar'i. Nah, kecuali ada binatang-binatang yang boleh kita membunuhnya. Justru kalau membunuh itu dapat pahala. Contohnya kita membunuh tikus, membunuh kecoa, membunuh cicak ya. Nah, ketika kita membunuhnya justru mendapatkan pahala. Itu hanya cara membunuhnya jangan sampai dibakar. Karena yang berhak untuk membakar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Demikian Pak Aceh ya. Baik, berikutnya dari Uyut Bella Pak Ustadz. Ya. Di Ciwaru Cilengkrang mau bertanya. Apa ada contohnya dari Rasulullah sholat sunat malam tanggal 1 12 rakaat, kemudian 6 kali salam, paginya itu 4 rakaat, 2 kali salam. Apakah ada contohnya Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Nah, sebagaimana disampaikan, menurut para ulama hadis ya, Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, mereka mengatakan bahwa ritual-ritual yang berkaitan dengan Rajab seperti melaksanakan saum Rajab ya, sholat Rajab itu hadisnya sampai kepada tingkat maudhu palsu. Ya, artinya hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim yang kita ingin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dilaksanakan, hindari itu. Ya, jadi ketika kita melaksanakan amal-amal yang tidak dicontohkan Rasul, bukan mendapatkan pahala, tetapi justru mendapatkan pahalu. Begitu ya, maka lebih baik meninggalkannya. Terima kasih. Kemudian Pak Saipudin di Nyalindung KBB Pak Ustadz. Ya. Siapakah yang pertama kali merayakan acara seperti Rojaban, dan adakah di Mekah perayaan seperti itu Pak Ustadz? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada ritual-ritual Rajab di Mekah itu. Ya. Wallahu alam siapa yang memulainya. Ya, adanya Rajaban ya, atau ritual-ritual Rajaban tidak ada di Mekah itu ya. Wallahu alam. Baik, silakan berikutnya sahabat Rama, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardo, Pak Ustadz, semoga sehat. Amin ya Sekarang Kang Ujang di Jamali Cianjur. Kang Ujang mangga. Pak Ustadz mau dijelaskan tentang datangnya bulan Rajab, apa keistimewaannya dan atau bisa mendatangkan ya rezeki yang baik gitu di bulan Rajab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa bulan Rajab ini
merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan yang istimewa. Nah, maka Allah memberikan keutamaan. Barang siapa orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan amal soleh pada bulan Rajab ini, maka Allah pun akan melipat gandakan pahalanya. Dan tentu ketika kita melaksanakan amal soleh, berbuat kebaikan pada bulan Rajab ini, itu sebagai wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi keberkahan itu sangat tergantung dengan amal soleh kita. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, apabila ya penghuni satu negeri, penduduk negeri amanu wattaqau, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Ya, kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, ya, kapanpun dan dimanapun, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan membukakan untuk mereka, untuk kita, pintu keberkahan di langit dan di bumi. Gitu ya. Jadi keberkahan itu bukan hanya datang pada bulan Rajab, tetapi akan datang kepada kita kapanpun dan dimanapun ketika kita mengisi waktu-waktu hidup kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih. Silahkan berikutnya sahabat Rama di telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yusuf Jajangon. Kang Yusuf banget. Yang saya mau tanyakan, kan bulan Rajab itu yang bagus ya. Ya. Rajab, Syaban sama Ramadan. Hal apakah yang dapat memperbaiki dalam ibadah kita supaya semakin taat kepada Allah, taat lagi dengan kepada Allah, ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan-bulan yang dimuliakan ini? Nah, tentu ya, yang pertama kita harus berupaya tazwidu fil ilmi. Ya, tafakuh fiddin. Kita harus berupaya untuk mempelajari, memahami agama ini dengan benar. Ya. Nah, kenapa? Ada sebuah hadis mengatakan, ya, fa'lam annal ilma hayatul qalbi. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu merupakan cahaya hati kita. Innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardul maita bima'il matir. Allah itu akan menghidupkan hati yang sudah mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhil ardul maita bima'il matir, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang sudah kering dengan air hujan. Terjadi kemarau panjang, kekeringan, ya, datang saja hujan, turun hujan. Nah, maka akan terlihat ya tanda-tanda kesuburan dalam tanah itu. Demikian pula dengan hati kita. Nah, ketika hati terus disentuh dengan cahaya firman-firman Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan bertambah keimanan, dan ketika bertambah iman akan bertambah semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya dengan cara kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Wahai yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas ketaatan kepadamu. Begitu. Atau doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha waliyuha wa maulah. Itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dalam hati kita. Gitu ya. Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak Ustadz dari Ibu Sukaisih di Lembang. Mau bertanya, ke saya suka ada orang pinjam uang, sering banget pinjamnya Pak Ustadz. Suka dikasih tapi suka ingkar janji. Dikasih lagi, ingkar lagi. Tapi suka dikasih lagi, ingkar lagi. Tapi saya suka menggerutu Pak Ustadz. Nah, apakah saya dosa? Tidak Pak Ustadz, kalau menggerutu seperti itu harus bagaimana menghadapinya Pak Ustadz? Ya, itu manusiawi ya. Manusiawi ketika ada orang yang ingkar janji seperti itu,
ya janji nanti ya pinjam besok lah, tarsok itu. Dan tentu sebagai manusia biasa menggerutu, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi ketika kita menolong sesama kita dengan cara tadi memberikan pinjaman, itu merupakan bagian dari amal soleh. Nah, barang dalam sebuah hadis bahwa man napasa an muslimin kurbatan min kurbi dunia napasallahu min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang melepaskan kesulitan dari orang-orang yang beriman, ya ikhwan kita, maka nanti Allah akan melepaskan kita dari kesulitan pada hari kiamat. Nah, dengan demikian tadi, dengan cara kita memberikan piutang kepada orang dengan tujuan untuk menolong, itu baik. Ya, tetapi juga berkaitan dengan hutang ini harus mengikuti aturan Allah. Satu, ketika kita menghutangkan harus tercatat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya, apabila ajalil musamma faktubuhu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah dengan tidak tunai, maksudnya berhutang, maka faktubuhu, tulis, harus tercatat, harus ada catatan hitam di atas putih dan juga perjanjian. Nah, kapan bisa mengembalikannya? Itu. Nah, kalau sampai waktu deadline itu, waktu yang ditentukan, dia belum bisa melakukan, bisa melunasi karena kesulitan ekonomi, maka berikan jatuh tempo, ya, dan bantu. Kalau tidak, ya, kalau engkau mensodakohkan itu lebih baik. Tapi kalau keseringan seperti itu, ingkar janji jangan, ya. Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada dia dengan cara seperti itu, nah, takut-takut kita nanti memberikan peluang dosa padanya. Kenapa? Karena kalau hutang tidak dibayar itu bahaya. Ya. Rasul mengatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yuqdanhu, nanti ketika dia wafat, ya, ruhnya tidak sampai kepada Allah, tergantung itu, terkatung-katung. Hatta yuqdanhu, sehingga hutang itu dibayar. Bahkan nanti pada di akhirat seseorang akan terhalang masuk surga karena hutangnya. Nah, dengan demikian, ya, ketika kita mengetahui bahwa orang itu ya senantiasa ingkar janji dengan janji-janji untuk menghutangnya, maka lebih baik tahan dulu. Ya, jangan memberikan peluang dosa-dosa kepada saudara kita. Gitu ya, kecuali kalau dia memang bertobat, ya. Demikian Kang Aldo, sudah ya, habis waktunya? Habis, Pak Ustaz. Silakan, ya. Ada yang ingin disampaikan, boleh. Sahabat rahmah ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah untuk bahasan kita pada pagi ini, ya, dari jam 5 sampai sekarang jam 6 kurang 5 menit, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda, dan juga banyak WA yang masuk, telepon, mohon maaf tidak semua terjawab karena keterbatasan waktu, ya. Nah, mudah-mudahan besok, ya, sudah berikutnya bisa silakan Anda kirimkan lagi pertanyaan itu, mudah-mudahan bisa terjawab dengan para asli yang lainnya, gitu ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, informasi yang pertama hari ini ada jitu kajian hari Sabtu, ya, di Darul Muttaqin dari pukul 9.30 sampai menjelang duhur. Nah, silakan nanti Anda bisa hadir di Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi nomor 198 Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ya, nanti insya Allah materi pertama saya sendiri dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Kemudian guru kita Ustaz Dr. Haji Asep Rohidin dalam kajian kitab hadits Riyadhus Shalihin, ya, dan juga ada dialognya. Silakan bisa Anda hadir nanti supaya kita bisa bersilaturahim di darat, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua, Anda yang ingin berwakaf, ya, ingin berwakaf untuk penyelesaian masjid kita Baitullah, Masjid PP At-Taqwa Darul Muttaqin, silakan. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Yakinlah sekecil apapun infak wakaf kita akan sangat bernilai untuk bekal kita nanti di dunia akhirat. Ya, Rasul memberikan sebuah janji bahwa orang yang berwakaf, ya, untuk Baitullah itu akan menjadi sedekah jariyah, akan terus melimpah pahalanya. Dan juga yang kedua, Rasul menjanjikan sebuah istana di surga nanti. Begitu, ya. Maka demikian kita harus berupaya untuk berwakaf sekecil apapun, harus berwakaf supaya kita punya, ya, tabungan
untuk bekal nanti di akhirat yang pahalanya akan terus mengalir. Ya. Nah, terima kasih Anda yang berwakaf ya, alhamdulillah yang berwakaf ya, untuk itu besar sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian yang ketiga, sahabat Rahmat, Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama Darul Muttaqin, silakan bisa Anda datang ya, mendaftar ke KBI Darul Muttaqin dan Kebun Kopi nomor 198 Ciberem, Cimahi Selatan. Ya, terutama para jemaah haji yang akan berangkat tahun sekarang. Ya, tahun 2004, Anda yang belum punya atau belum terdaftar di KBIH manapun, silakan bisa Anda bergabung dengan KBIHU Darul Muttaqin. Bersama KBIH Darul Muttaqin, kita berupaya untuk meraih haji dan umroh yang mabrur. Untuk umroh ya insya Allah kita akan kembali memberangkatkan bulan April pasca Ramadan ya. Silakan nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami untuk umroh pada bulan April nanti ya. Kalau untuk Februari sudah full sekarang semuanya. Kemudian juga sahabat Rama, Anda yang punya putra-putri yang sekarang kelas 6 SD ataupun MI dan ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, silakan bisa Anda bergabung bersama kami dengan MTS Darul Muttaqin Boarding School. Ya, insya Allah kita berupaya untuk membangun generasi Qurani sebagai pelanjut perjuangan dakwah kita. Nah, kami sudah mempersiapkan program-program ya untuk mengkader putra-putri kita supaya nanti menjadi generasi Qurani dan pelanjut perjuangan dakwah kita ya. Alhamdulillah sekarang Kang Ardo sudah masuk gelombang kedua karena untuk kelas A itu sudah full ya. Sudah full, tinggal kelas B-nya sekarang. Tinggal satu kelas lagi. Ya, satu kelasnya hanya 25 orang. Jadi silakan Anda sahabat Rahmat ya yang putra-putrinya ingin bergabung bersama kami, mumpung masih ada kesempatan, silakan bisa daftarkan kepada kami ya. Dan telepon yang bisa Anda hubungi ya untuk infak, untuk wakaf, untuk informasi haji, silakan konfirmasi ke nomor 0815 609 6268 ya. Itu silakan hubungi itu dan nanti akan muncul beberapa nomor-nomor WA untuk Anda menghubungi terkait dengan program-program di Darul Muttaqin ya. Demikian, terima kasih sahabat Rama ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya yang bertugas pada pagi ini mohon pamit dan juga mohon maaf atas kekurangan kehilapan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.